Bukan artinya zuhud itu miskin, kada tentu. Bukan zuhud ini harus fakir, kada. Orang kaya bisa zuhud. Karena zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Orang zuhud itu beramalnya sedikit saja, tapi pahalanya banyak, nilainya tinggi. Wa ibadatur ragib, dan ibadat dari orang yang gemar dunia, sekalipun ibadat itu banyak kelihatannya, tetapi sedikit pada makna dan pahalanya. Orang yang zuhud beramal sedikit, sembahyang 2 rakaat, tapi ganjarannya, nilainya di sisi Allah mahal. Sedangkan orang yang gemar duniawi, walaupun dia sembahyang 100 rakaat, tetapi nilainya murah, hampir-hampir bisa kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah orang yang zuhud itu walau sedikit tapi mahal harganya, nilainya banyak, pahalanya. Karena hati orang yang zuhud itu lapang dari kesibukan, kegemaran yang memalingkan dari hadir dan khusyuk. Dengan hadir dan khusyuk itu diharapkan amalnya diterima Allah. Dan bagaimana dikatakan sedikit kalau amal itu diterima di sisinya. Nah, itu sebabnya kenapa ibadah orang zuhud itu larang, Tuhan menghargai. Karena hati mereka itu sewaktu beribadah kepada Allah, hati mereka hadir dan khusyuk. Hati mereka kosong dari pikiran-pikiran duniawi yang memalingkan daripada kekhusyuan itu. Jadi orang yang gemar dunia itu, mereka beribadah itu hanya jasmani, tetapi hati mereka tidak ikut beribadah. Kadang-kadang mereka i'tikaf di masjid, tetapi hanya tubuh yang i'tikaf, sedangkan hatinya melayang kemana. Hanya ibadah jasmani, dan jasmani ini murah karena akan hancur. Mereka membaca Al-Quran, tetapi hanya zahirnya mereka baca Al-Quran, sedangkan hati, tempat yang mana Allah menilai itu, hatinya terbang, tidak di hadapan Al-Quran. Nah, itulah yang menyebabkan ibadah mereka itu murah harganya, bahkan bisa tidak berharga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyangnya itu hanya sekedar untuk menunaikan tanggung jawabnya, hanya sekedar untuk melepaskan kewajibannya. Sedangkan pahala, sedangkan hadiah dari Allah kada mereka dapatkan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Nah, orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu inya sadar, sembahyangnya itu dia hadir 2 rakaat saja, nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. Nah, 2 rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit, banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud, dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia. Orang yang gemar pada dunia, hatinya itu lalai daripada Allah, karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai. Itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Bila yang dicintainya ini adalah Allah,
maka hatinya selalu cenderungnya ke sana. Bila yang diingat ini adalah duniawi, maka hati pun cenderungnya kepada duniawi. Jadi hati kita ini cenderungnya kepada yang dicintainya. Orang yang gemar pada dunia itu hatinya lalai dari Allah, sekalipun mulutnya berkata Allah Allah selamanya. Orang berzikir Allah 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 Allah, tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana kan juga. Wazahid fid dunya zakarallah ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu dia ingat Allah selamanya walaupun mulutnya sedikit mengata Allah Allah. Namun amalannya kada banyak, kada Allah Allah itu. Cuma hatinya selalu kepada Allah karena yang dicintainya adalah Allah. Nah, pengertian zuhud itu menurut kaum sufi, zuhud itu artinya adalah membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Membenci sesuatu umum, apakah sesuatu itu? Membenci sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah, maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan daripada hatinya, sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian zuhud itu. Bukan artinya zuhud itu miskin, kada tentu. Bukan zuhud ini harus fakir, kada. Orang kaya bisa zuhud, karena zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bukan berarti zuhud itu kita harus membuang harta seluruhnya, bukan. Yang penting kita mengusahakan, melatih diri supaya dalam sembahyang, dalam ibadah, bahwa hati kita itu kadang mengingat kepada itu. Jakanya kalau kita diatur nih, nah, kita sembahyang ini di masjid. Nah, di masjid semuaan, awak di masjid, hati di masjid, mata di masjid, telinga di masjid. Nah, kalau kita rahatan membaca Quran, semuaan kita membaca Quran. Nah, itu yang bisa mengolah kita khusyuk. Itu ngarannya kita hadir hati. Selama hati kita ini terpisah dari badan kita, kemana hati itu hinggapnya? Nah, di situ yang perlu kita latih, yang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, selama kita masih mengingun itu, memelihara itu, kita akan bisa khusyuk, akan bisa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah kita akan bisa bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada usaha kita ini yang kada kita pikirkan tapi hasilnya bagus. Padahal kita kada suah memikirkan usaha itu, hari-hari berjalan normal, duit masuk, barang jalan, pikiran kita kada mengarah ke sana. Nah, ini usaha yang diberkati Allah. Ada usaha yang kada diberkati Allah, pikiran tak arah ke sana, jadi duit maka kada. Berapa bulan udah mikirkan usaha nih, sembahyang di bawah sembahyang, baca Quran, sampai setahun dah belum ada keuntungannya lagi. Nah, ini usaha yang mesti ditinggalkan, yang mesti dibuang. Kada kawa diingun usaha itu. Ini yang maulah kita lingah, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud bukan melarang kita berusaha, zuhud bukan melarang orang jadi kaya, tetapi zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita keluarkan.